walaupun lewat online. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian.
melindungi, berikan hikmat, bijaksanaan Tuhan, sertai Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih untuk Gracia Florentina Sitombul yang telah membawakan pujian. Shalom anak-anak, selamat pagi bagi siswa-siswi SMP Kristen Terang Bangsa dan semua yang menyaksikan Morning Devotion di channel YouTube SMP Kristen Terang Bangsa ini. Kita masih dengan tema jujur di bulan Oktober ini. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ya, mari yang ada Alkitab bisa dibuka Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan, beginilah firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Tuhan. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Yahweh? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Anak-anak, dari kisah Ananias dan Safira ini kita belajar bahwa Ananias dan Safira ini hidup dalam masa jemaat mula-mula. Kalau kita flashback ke belakang dari Kisah Para Rasul pasal 2, ya. Jadi Kisah Para Rasul ini menceritakan bagaimana Yesus yang naik ke surga, kemudian setelah naik ke surga 10 hari kemudian Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus ke atas murid-muridnya, ya, dan dinamakan hari Pentakosta. Nah, selama hari Pentakosta itu banyak orang yang bertobat, ya. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, inilah yang disebut dengan jemaat mula-mula. Nah, kemudian apa yang dilakukan jemaat mula-mula pada waktu itu? Di ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan.
dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi mereka ini selalu mengadakan persekutuan, ya, memecah roti, kemudian bertekun dalam pengajaran rasul-rasul yang pada waktu itu masih istilahnya on fire, dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, Ananias dan Safira, seorang sepasang suami istri ini termasuk dalam jemaat mula-mula. Nah, kemudian di ayat yang ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi cara hidup jemaat mula-mula di sini adalah membagi, saling berbagi. Bagi yang merasa berkelebihan, membagi kepada yang berkekurangan. Yang merasa memiliki, membagi kepada yang tidak memiliki. Nah, itulah cara hidup jemaat mula-mula. Nah, dan ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi, cara hidup ini sangat baik. Ya, mereka menjual harta kepunyaannya untuk dibagikan kepada orang yang tidak memiliki. Tetapi Alkitab mencatat di pasal 5 dalam kisah para rasul ini, kisah Ananias dan Safira, seorang suami istri yang awalnya berniat baik. Ananias dan Safira awalnya menjual harta miliknya, lalu dibagikannya dan diberikannya kepada pada waktu itu Rasul Petrus. Nah, tetapi apa yang membuat kisah ini dicatat dalam Alkitab? Itu ada hal yang kita pelajari. Nah, ternyata awal yang baik itu di tengah-tengah tidak berjalan dengan baik pada akhirnya, ya. Ananias dan Safira dihasut oleh iblis untuk melakukan kebohongan, sehingga Ananias dan Safira berdusta kepada Rasul Petrus. Tidak hanya berdusta kepada Rasul Petrus, tetapi mendustai Roh Kudus dan mendustai Allah. Nah, kalau kita lihat kisahnya di sini kok sadis, ya. Berbohong saja, keduanya langsung meninggal. Tetapi kita perlu ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah kita Allah yang tidak kompromi terhadap dosa. Bukan masalah bohongnya, bukan niat baiknya yang Allah nilai, tetapi Allah di sini tidak kompromi terhadap dosa, ya. Allah yang kudus. Dosa sekecil apapun, ya, di mata Allah tetap dosa. Sehingga kita belajar dari kisah Ananias dan Safira ini, kita jangan mendustai Roh Kudus, ya, terlebih mendustai Allah. Maksud kita baik, ya, maksud kita baik. Tapi kalau kita mendustai Roh Kudus, maka Tuhan tidak suka, dan akibatnya mereka mati. Pada zaman sekarang ya mungkin tidak jarang, ya, yang mendustai langsung mati. Tetapi kalau kita berdusta, bisa jadi Tuhan tidak mematikan tubuh jiwa raga ini, tetapi bisa jadi mematikan karir kita, misalkan, ya. Misalkan mematikan rezeki kita. Jika kita tidak jujur, Tuhan bisa mematikan karir, rezeki, talenta karunia yang sudah Tuhan berikan, bisa Tuhan ambil kembali. Nah, jadi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kembali kepada kita untuk kita hidup jujur. Kejujuran ini sangat penting, ya. Allah tidak kompromi terhadap kebohongan. Nah, sebab itu Allah menghendaki kita untuk kita hidup jujur.
Misalkan kita di sekolah ya, di sekolah ya, kita melihat uang jatuh. Apakah kita akan buat jajan uang itu atau kita serahkan, kalau di sekolah ya serahkan kepada guru. Kalau di rumah mungkin ada uang, itu uang bukan milik kita, kita diuji untuk kita menyerahkan atau kita ambil sendiri uang itu. Nah, ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, disuruh mengubah batu menjadi roti, kemudian menjatuhkan diri di atas bait Allah dan disuruh menyembah iblis. Tuhan Yesus tidak melakukan itu, tetapi Tuhan Yesus melawan dengan firman. Seringkali kita mendapat godaan untuk kita berbuat tidak jujur, tetapi kita belajar dari Tuhan Yesus yang melawan dengan firman. Ya, ketika disuruh iblis mengubah batu menjadi roti, Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman. Jadi kita di sini hidup kita perlu diisi dengan firman Tuhan, agar hidup ini dalam perkataan maupun perbuatan kita selalu berkata jujur. Nah, kalau diibaratkan itu seperti ada, kalau di film-film itu ada bisikan dari malaikat baik dan iblis. Selalu keduanya ini bermusuhan, bertentangan untuk membuat kita melakukan yang mana? Apakah bisikan dari malaikat atau kita menuruti dari iblis? Seringkali yang kita turuti dari kita sering menuruti bisikan iblis, karena hidup kita tidak diisi dengan firman Tuhan. Beda dengan orang yang hidupnya dipenuhi dengan firman, pasti dia akan melakukan hidup jujur. Pasti dia akan melawan bisikan iblis itu ya. Nah, untuk misalkan berbuat tidak jujur, nah, misalkan di dalam ulangan ya, ketika online mengerjakan di rumah, kita diuji ya, apakah kita benar-benar mengerjakan ulangan itu dengan jujur atau malah kita bisa plagiat ya, bisa membuka buku. Nah, itu kejujuran. Tidak ada yang tahu anak-anak mengerjakan sendiri atau mengerjakan jujur, tapi Tuhan Maha tahu ya, Tuhan yang menilai dari perbuatan anak-anak ya. Gurumu tidak mengetahui ya anak-anak berbuat jujur atau tidak, tetapi yang mengetahui hanyalah Tuhan. Dan Tuhan Yesus memanggil kita untuk mengabdi kepada kejujuran dan kebenaran ya, serta terus-menerus berjuang melawan ketidakjujuran, kebohongan dan dusta. Ini seolah-olah jadi hal yang sulit dan tidak mungkin di tengah dunia yang sudah tidak jujur ini ya. Kalau dunia mengatakan jujur itu hancur ya, hancur, hidupnya akan hancur. Tapi di dalam Tuhan jujur tidak akan hancur, malah kita akan menjadi kesayangan Tuhan. Kita buka ayat yang terakhir di dalam Amsal ya, di dalam Amsal pasal yang ke-11, Amsal 11. Kita buka Alkitab kita, Amsal 11 ya. Ayat yang ke
Ya, di sini ayat yang ke-3 ya, Amsal 11 ayat ke-3. Inilah firman Tuhan, Amsal 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi, Sertri berdoa agar anak-anak di SMP Kristen Terang Bangsa ini selalu hidup jujur dipimpin oleh ketulusan ya. Tapi sebaliknya orang yang fasik akan dibinasakan, akan jatuh oleh karena kefasikan ya, akan dirusak oleh kecurangan ya. Jadi berbeda dengan prinsip dunia yang jujur itu hancur, tetapi kita harus selalu hidup jujur agar hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami selalu hidup jujur. Meskipun di sekitar kami Tuhan banyak ketidakjujuran, banyak kecurangan, tapi kami sebagai anak-anak Kau panggil untuk menjadi orang yang hidup jujur baik dalam sikap maupun dalam perkataan kami. Memampukan kami Tuhan untuk kami dapat hidup jujur lewat firman-Mu yang terus memenuhi hidup kami agar kami selalu hidup jujur, agar kami menjadi anak-anak terang dan kami menjadi saksi-saksi-Mu dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam pembelajaran online, baik yang masih di rumah pembelajaran online maupun yang sudah di sekolah mengikuti PTM. Kau berkati Tuhan, Kau berikan mereka hikmat, kecerdasan dan kepandaian agar mereka dapat menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru. Dan Kau berkati Tuhan anak-anak-Mu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka, agar anak-anak-Mu dalam menyelesaikan tugas Tuhan pimpin dan Tuhan tolong agar anak-anak-Mu dapat menyelesaikan dengan hasil yang terbaik, terutama juga mereka anak-anak-Mu mengerjakan di dalam kejujuran. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang pimpin dan sertai mereka, Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan untuk menjalani hidup-hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Kau juga berkati keluarga anak-anak-Mu Tuhan, orang tua anak-anak-Mu. Kau juga berkati Tuhan dalam pekerjaannya, dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Tuhan yang pimpin dan sertai agar anak-anak-Mu dapat lebih lagi diberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya aktivitas anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, demikian devotion untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.